Oke, langsung saja kita akan nyervis gitar necknya patah. Pertama-tama kita pasangkan terlebih dahulu agar kita tahu cara-caranya necknya menempel dengan baik dan benar. Yang pertama, pakai klem. Terus menggunakan lem presto. Lemnya lem presto. Kalau lem kayu putih juga bisa, tapi lebih bagusnya itu lem presto. Terusan kita cek lagi agar lemnya itu merata, bos. Olesin lagi yang banyak, tapi jangan terlalu banyak, soalnya kalau kebanyakan itu keringnya lama, terus malah nggak terlalu nempel. Terus kemudian kita klem. Sebelum diklem dilapisi kardus dulu biar tidak terlalu lecet itu cacetannya sama medianya. Setelah kita klem, langsung kita diamkan, bos, selama 1 hari. Sebenarnya kalau 2 jam sih sudah kering, tapi kalau maksimalnya lagi 1 hari atau 2 hari. Tunggu sampai benar-benar kering. Setelah kering kita langsung buka saja klemnya, dicek lagi apakah lemnya benar-benar menempel dengan sempurna atau tidak. Kemudian kita skrup, bos. Skrup pakai skrup yang kecil. Oke, kita paskan dulu ya. Yang utama itu bornya itu pertama pakai yang besar, soalnya agar murnya itu ketutup nanti setelah kita dempul. Kalau bornya langsung kecil nanti kan murnya itu kan naik di atasnya, nggak bisa masuk ke dalam. Pertama bor dulu pakai bor yang besar. Dikira-kira sama bautnya kira-kira dimasukkan muat apa enggak. Terus setelah bor besar langsung kita ganti menggunakan bor yang ukurannya kecil. Kenapa harus dibor itu supaya tidak retak ya. Kayu-kayunya itu tidak retak kalau dibor dulu. Kalau langsung disekrup bisa saja, cuma khawatir retak soalnya kan itu medianya kecil kalau neck. Terus langsung kita sekrup. Tujuannya itu biar makin kuat, bos. Kalau lem saja sebenarnya udah bisa. Dari pabrikannya itu gitar kan nggak pakai sekrup. Nah, kita agar lebih kuat itu memakai sekrup. Jadi kita bisa berani garansi 1 tahun, itu jaminan. Barang rusak lagi kembalikan, kalau servis di saya biasanya kayak gitu. Selama setahun. Begitulah penampakannya. Setelah disekrup langsung didempul. Itu sesudah disekrup ya. Langsung didempul menggunakan dempul mobil. Tergantung sebenarnya, kalau cacat natural nggak usah disekrup soalnya nanti kelihatan banget dempulannya. Kalau warna-warna gitar natural itu nggak usah disekrup biar nggak didempul. Kalau warna-warna hitam itu kan warna-warna samar, kalau didempul kan samar, dempulannya hilang gitu. Kalau warna-warna natural kepengen disekrup, nanti biasanya proses pendempulannya bukan pakai dempul mobil, tapi menggunakan serbuk kayu. Terus proses pengecatannya pakai warnanya itu dibikin agak-agak banyak biar ketutup nanti dempulnya samar. Langsung saja kita dempul. Kalau dempul itu usahakan yang tebal saja, bos. Soalnya kalau tipis-tipis nanti kalau diamplas kan kadang-kadang dempulnya itu mimpes ya. Kalau tebal kan nanti bisa diamplas lagi menggunakan mesin atau manual. Sebenarnya kalau bidang-bidang lengkungan seperti itu enaknya itu pakai amplas manual saja, nggak perlu pakai mesin biar hasilnya rapi. Tapi kalau mempercepat awalnya itu pakai mesin nggak apa-apa, terus ke terakhir nanti pakai amplas yang manual saja. Oke, setelah itu kita cek kembali hasil dempulannya. Jika masih ada yang kurang, kita dempul lagi, jangan langsung diamplas soalnya nanti bisa 2 kali. Kemudian kita lepaskan semua dryer biar proses ngamplasnya itu maksimal. Setelah dilepas jangan lupa dikumpulkan kembali mur-murnya, baut-bautnya,
sama ring-ringnya, soalnya kalau hilang nanti susah nyarinya, soalnya kecil-kecil banget itu. Setelah dilepas semua skrup-skrupnya, langsung kita amplas saja menggunakan amplas grade 250, langsung halus saja. Soalnya kalau ketebalan nanti pori-porinya itu terlalu besar sehingga catnya itu masuknya itu lama, kalau enggak proses pengecatannya itu kurang maksimal. Kalau 250 itu kan kecil, bisa pakai amplas mesin, bisa pakai manual. Kalau awalan pakai amplas mesin saja biar agak cepat, terus terakhir nanti finishingnya pakai manual biar makin halus hasil-hasilnya. Soalnya kunci ngecat itu kan tergantung amplasannya, kalau amplasannya rapi pasti hasil cat-catannya juga rapi. Setelah dempul langsung kita proses cat menggunakan cat aslinya. Misal itu kan cat warna doff, nah kita menggunakan cat warna doff juga, hitam doff. Kalau ngecat warna-warna doff yang utama itu tinernya pakai thinner nitro, kalau enggak thinner keiji yang bagus sekalian lah intinya. Kalau thinner A itu malah bikin hancur catnya, malah susah, soalnya nggak kering-kering, bisa jadi biasanya kayak gitu. Terus habis itu langsung kita kerok lagi bagian-bagian list. Kalau list itu kan nggak perlu dicat, nggak perlu ikut dicat, nah kita kerok saja sampai kelihatan listnya lagi, list pelindung benturan. Diingat-ingat itu kalau misalnya ngamplasnya rapi pasti hasil cacatannya juga rapi. Kalau ngamplasnya masih kasar, hasil cacatannya juga kasar. Sama dempulan sih biasanya, kadang-kadang kalau ngecat itu kekurangannya biasanya di dempul. Kadang-kadang ada sedikit permukaan yang kurang di dempul tapi nggak kedempul, lupa biasanya. Kalau nggak lupa biasanya dikira masih halus tapi sebenarnya kadang-kadang masih kasar. Oke, setelah dicek rapi langsung saja kita clear agar warnanya itu tidak belang alias sama-sama warna aslinya. Soalnya warna aslinya itu kan di clear pakai clear doff, nah kita samakan sama cat aslinya, jadinya nggak belang dan nggak kelihatan itu udah pernah diservis atau belum pernah diservis. Terus tips finishing terakhir itu clear coat, usahakan campuran catnya itu campuran baru, jangan pakai clear sisa-sisa. Kadang-kadang ada sisa clear dulu pernah ngecat kayak gitu, terus dipakai lagi kurang maksimal. Kadang-kadang hasil clearannya itu nggak kering alias bisa pakai kuku, kadang bekas kayak gitu. Kalau proses pencampurannya baru kan hair drainernya masih bagus sama thinnernya itu masih bagus. Kalau maksa aja pakai cacat clear yang lama, hasilnya nanti kurang maksimal, malah bikin kerja 2 kali kayak gitu. Soalnya pernah saya nge-clear pakai clear lama, terus di clear nggak kering-kering 3 hari sampai 1 bulan nggak kering-kering. Makanya saya nggak akan mengulanginya lagi. Pakai clear baru, thinner baru, catnya juga baru. Pakai thinner keiji. Kalau nge-clear, kalau pakai thinner yang kurang bagus, thinner A, itu susah keringnya. Mending ngecat, mending pakai yang bagus sekalian biar hasilnya bagus. Setelah itu kita bersihkan permukaannya, media-media yang masih ada debu kita bersihkan. Kemudian langsung tuangkan clearnya ke dalam spray gun. Kita clear 2 kali atau 1 kali, dikira-kira saja biar hasilnya tidak belang. Ini bro, setelah jadi, kalau ini kan memang kurang rapi dari sananya, lupa nggak didempul. Sebenarnya ini harus didempul, tapi nggak apa-apa, nanti kan ketutup dryer. Ini udah rapi sambungannya dan skrupannya, ini udah
dirapikan dan nggak belang ya. Tinggal masang fret sama masang dryer.